We worship you, Lord. Kami tinggikan Engkau, Tuhan. Percaya bahwa mujizat masih terjadi. Setuju, boleh katakan amin. Haleluya. Kuasamu, mujizatmu masih terjadi. We give you praise, Lord. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Boleh katakan, ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Mari kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan yang luar biasa. Di saat ku takut, katakan, Engkau menopang. Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Katakan, di saat ku takut, oh yeah, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Boleh jemaat saja. Ku percaya
percaya tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Boleh sambil angkat tangan. Ku percaya pasti ada mujizat. Ku percaya tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Berapa di antara saudara yang percaya mujizat masih terjadi? Amen. Ini deklarasi kami Tuhan. Dan satu kerinduan kami Tuhan, mujizat terbesar dalam hidup kami, yaitu Engkau Tuhan. Kau menjadi mujizat yang paling terbesar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku percaya masih ada. Ku percaya tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Saya percaya bahwa Yesus yang kita sembah itu hidup. Bapak Ibu membayangkan ketika kita berkumpul seperti ini dan Yesus, dia menjadi tamu kita. Karena Alkitab mencatat ada perempuan yang pendarahan. Tidak semua orang yang berbondong-bondong pada saat itu yang mengalami jamahan Tuhan. Hanya orang yang sungguh-sungguh yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Baik, hari ini saya ingin share firman Tuhan dengan tema Tuhan hadir di sini. Pak Charles boleh bantu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehadiran Tuhan tidak semua orang bisa merasakan. Setuju boleh katakan amin. Ada orang berpikir dalam ibadah ketika kehadiran Tuhan ketika kita ngerasa goyang-goyang. Mungkin reverbnya dikurangin Pak, terima kasih. Ada orang yang berkata mungkin kehadiran Tuhan ketika kita merasa begitu kusuk dan luar biasa. Ada yang berpikir bahwa kehadiran Tuhan itu mungkin ketika kita lagi nyembah dan kita nangis. Bisa jadi saudara. Tapi kehadiran Tuhan itu lebih dari itu. Yang setuju boleh katakan amin. Kehadiran Tuhan itu adalah ketika Tuhan hadir dalam hidup kita. Dan kau merasakan sesuatu yang berbeda yang terjadi. Dan itu perlu disadari, benar-benar kita menyadarinya. Yang setuju boleh katakan amin. Bapak Ibu Saudara, kehadiran Tuhan itu akan dirasakan. Dan itu ada sesuatu yang kemudian hasilnya, sesuatu yang terjadi nyata, konkret saudara. Kalau Yesus hadir, kalau Tuhan ada dalam hidup kita, what the next? Apa yang terjadi? Benar gak Bapak Ibu Saudara? Kadang kita berpikir bahwa ketika saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya mengalami jamahan Tuhan. So what happened? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Alkitab mencatat orang yang berjumpa dengan Tuhan akan banyak hal
yang dialami, yang ditransformasikan. Setuju, boleh katakan amin? Yang diubahkan. Saya ingin kita membaca satu firman Tuhan. Saudara, dalam Markus 3 ayat 1 sampai ke 6, saudara ya. Saya mungkin baca dari ayat yang pertama. Bapak Ibu Saudara yang kasih. Kalau ada tayangannya ya. Boleh katakan kiri kanan. Katakan Yesus kita luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Markus 1 ayat yang pertama, temanya Yohanes Pembaptis. Ayat yang pertama, inilah permulaan Injil tentang Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Dikatakan seperti ada tertulis dalam kitab Yesaya, Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu Dikatakan firman Allah, ayat yang tertulis sama seperti ketika kepada Nabi Yesaya. Saudara, dia katakan bahwa lihat aku menyuruh utusanku mendahului engkau untuk mempersiapkan jalan. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, saudara. Dan kemudian dikatakan bahwa kemudian tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun. Apa yang dia serukan Bapak Ibu Saudara? Dia tidak datang dengan gagahnya saja. Dia tidak datang dengan jubah dan kemudian kerennya. Tapi Alkitab mencatat di tengah padang gurun, apa yang diserukan? Dia katakan Yohanes Pembaptis berseru-seru. Itu dia tidak ngomong biasa, Bu. Artinya dia teriak. Dia cry out. Suaranya keras. Di padang gurun ada siapa? Tidak ada orang. Kalaupun ada orang tidak banyak. Di padang gurun itu sepi, tandus, saudara. Tapi Yohanes Pembaptis dengan nyaring, dia menyuarakan dengan suara yang berseru-seru, saudara. Saudara, kadang kita berpikir bahwa ketika kita masih di padang gurun, masih dalam padang gurun diindikasikan itu tempat yang sunyi, tempat yang sepi. Tempat di mana kita sedang berada di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masalah. Justru di tempat itu Tuhan ingin supaya kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Setuju, boleh katakan amin. Jangan tunggu mujizat terjadi dulu. Sesuatu yang bagus dulu baru Anda dan saya cari Tuhan. Baru Anda dan saya wake up, bangun, saudara. Ada orang berpikir, aduh saya masih banyak kesulitan, nanti aja dulu lah. Atau ada orang berkata, ya saya sudah capek ikut Tuhan karena masalah silih berganti. Justru ketika ada di padang gurun, kita harus bangkit. Kita harus dengarkan suara Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saudaraku yang kekasih, padang gurun itu tandus. Tidak ada apa-apanya. Tapi justru Yohanes Pembaptis bangkit dan dia berseru-seru. Yang dia serukan apa, Ibu?
Bapak. Repent, bertobat. Mungkin ada yang berpikir, oh bertobat mas saya dari dulu udah terima Yesus. That's why saya sudah pelayanan, ya kan? Oh saya udah terima Yesus zaman dulu. Waktu Tuhan ampuni dosa saya terima Engkau. Bapak Ibu tahu gak arti pertobatan? Pertobatan itu perubahan pikiran. Ada orang hanya sampai, oh saya pernah terima Yesus. Kapan? Dulu nangis-nangis. That's it. Pertobatan itu bukan hanya penyesalan, Bapak Ibu. Tapi perubahan hidup setiap hari. Apakah saya bertobat setiap hari? Yes. I have to. Saya harus. Dari semua kekurangan, dari semua hal yang tidak sengaja, tidak saya sadari. Dari hal yang mungkin ketidaksungguh-sungguhan mungkin. Contohnya dulu mungkin saya cinta Tuhannya luar biasa. Orang bilang itu Bapak Ibu, kasih mula-mula. Dari angka 1 sampai angka 10. Mungkin saya dulu sudah mendekati 10. Saya perlu bertobat gak? Perlu. Karena mungkin hari ini bisa saja sudah di angka 7. Sudah banyak yang kurang. Harusnya dari angka 10 naik lagi. 11 naik lagi. Terus. Sebab itu banyak orang yang berpikir kalau pertobatan itu hanya untuk orang berdosa. Enggak Bu. Setiap hari. Kita perlu merubah cara kita berpikir. Yang setuju boleh katakan amin. Kita perlu merubah cara hidup kita. Kita perlu untuk evaluasi. Ini saya ini sedang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Atau mungkin sudah undur pelan-pelan Bapak Ibu Saudara. Sebab itu perubahan hidup setiap hari Pak. Perubahan itu, pertobatan itu, repent. Setiap hari Bu. Yohanes Pembaptis dia serukan begitu luar biasa. Karena saudara di padang gurun tidak ada apa-apanya. Kalaupun yang dengar hanya 1-2 orang. Tapi dengan sunyinya seperti itu. Justru 1-2 orang yang dengar itu dia akan mendengar dengan very clear. Karena suaranya kerasnya luar biasa. Bapak Ibu Saudara. Apa yang terjadi ketika kita datang kepada Tuhan dan meresponi firman Tuhan yang berkata kita perlu bertobat, berubah. Saudara ya, kalau zaman dulu Bapak Ibu Saudara sebelum COVID, saudara cinta Tuhannya luar biasa. Ya kan hari ini tren berganti ya. Batuk dikit atau lemes dikit, oh gak apa-apa. Langsung ya kan. Gak perlu datang. Beda kalau memang gerejanya memang ditutup. Beda kalau gerejanya memang tidak diizinkan ibadah. Bersyukur Bapak Ibu sudah diizinkan ibadah. Ada orang lain yang tidak diizinkan. Ada orang lain yang memang karena pergantian dari musim COVID setelah itu. Ya tidak bisa survive untuk bisa mengadakan ada tempat lagi untuk memulai ibadah. Bapak Ibu, Saudara kita gereja Tuhan. Anda masih diberi kesempatan. Setuju boleh katakan amin. Loh gimana? Daya juang kita apa untuk Tuhan? Katanya cinta Tuhan. Ke wedding, selfie. Ke mall, begitu ibadah, aduh kayaknya capek, ya udah, nggak usah deh. Di mana? Yang saya bilang tadi yang pertobatan itu bukan hanya penyesalan. Pertobatan itu ada tindakannya, Bapak Ibu Saudara. Sejauh mana Anda dan saya cinta Tuhan, nggak kelihatan dari luar, Saudara. Ketika semua orang menyembah Tuhan, nggak kelihatan. Mana yang sungguh-sungguh, mana yang biasa-biasa. Sebab itu Alkitab mencatat yang mengalami kuasa yang dahsyat itu hanya perempuan yang belasan tahun mengalami pendarahan. Yang lain, waktu Yesus tanya sama murid-muridnya,
Siapa yang pegang aku? Ada kuasa yang keluar. Murid-muridnya bilang apa? Guru, engkau nggak lihat di sini banyak banget, banyak bu. Yang cari Tuhan, yang ibadah, yang datang banyak. Yang menjamah hati Tuhan tidak banyak. Setuju, boleh katakan amin. Yang menyentuh hati Tuhan tidak banyak. Bagaimana caranya supaya kita boleh mengalami perubahan, meresponi pertobatan ketika kita menyadari Tuhan hadir? Setuju, boleh katakan amin. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyadari bahwa Tuhan hadir dan saya perlu Tuhan. Saya perlu Tuhan. Setuju, boleh katakan amin. Saya yang melayani, oh saya perlu Tuhan. Saya perlu pertobatan setiap hari. Saya perlu datang kepada Tuhan dan bilang, Tuhan, saya perlu Tuhan. Alkitab mencatat orang yang rindu, orang yang perlu, orang yang datang kepada Tuhan itu yang akan mengalami perjumpaan ketika Tuhan hadir. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini Tuhan sedang mengingatkan saya untuk bangkit, untuk revive, untuk bangkit biar ada kebangunan rohani yang terjadi secara pribadi. Bagaimana caranya? Evaluasi hidup Anda dan saya. Evaluasi Anda ini di mana kalau angka 1 sampai angka 10. Kalau kita digolongkan tentara Kristus. Tentara itu ada senapannya. Mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Efesus 6 ayat 12. Pertanyaannya, Bapak Ibu pakai enggak perlengkapan senjata Allah? Atau ternyata selama ini kita maaf tidak pakai apa-apa. Kita ke medan perang, ada di medan perang bu. Tidak ada senjata apa-apa sama sekali. Sebab itu jangan heran ketika mengalami dipermainkan iblis. Diserang sana sini. Karena Bapak Ibu ada di medan pertempuran tidak pakai senjata Allah. Alkitab mencatat pakai perisai iman. Kebenaran itu yang kita kenakan, jubah. Ikat pinggang. Saudara, sementara kita jadi Kristenan. Ada orang lagi Kristen mujizat. Betul mujizat ada, tapi bukan itu yang kita kejar. Setuju, boleh katakan amin. Yang kita kejar Yesusnya. Setuju, boleh katakan amin. Yang kita kejar Roma 12 ayat 1 dan 2. Yang diinginkan oleh Tuhan perubahan hidup. Perubahan cara berpikir, Pak. Kalau dulu saya cinta Tuhan, hari ini Anda dan saya cinta Tuhan gak? Saya selalu mengevaluasi diri saya ini melayani jadwal, undangan, atau cinta Tuhan. Saya ini melayani karena memang saya bisa nyanyi, dapat undangan. Atau saya benar-benar sedang menggenapi rencana Allah, sedang ada dalam kegerakan Allah. Sehingga saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan tahu memang saya melayani hanya untuk tujuan tertentu, saya berhenti pun gak apa-apa. Saya mau ada perubahan hidup. Saya mau mendekat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berapa di antara kita datang kepada Tuhan cuman minta sembuhkan, Tuhan buka jalan. When is your last time? Anda bilang, Tuhan, ada gak yang gak baik dari hidupku? Ampuni aku Tuhan. Tuhan, kalau aku masih kurang mengasihi Engkau, ampuni aku Tuhan. Aku ingin. Pertobatan itu penyesalan dan tindakan. Ada di antara saudara berdoa buat keluarga supaya anak-anakku disertai, diberkati Tuhan. Mereka mengalami Tuhan. Bapak Ibu sendiri gak pernah berdoa. Gak pernah punya waktu khusus dengan Tuhan. Gak pernah merenungkan firman Allah dan benar-benar firman itu benar-benar, aduh ini untuk aku. Jangankan suruh melayani, jangankan yang lain saudara. Anda mengharapkan yang lain saudara. Tapi Anda tidak pernah membangun suatu untuk supaya meresponi kalau Tuhan hadir dalam hidup saudara dan saya. Jadi ketika Tuhan hadir, dia cuma hadir. Gak melakukan apa-apa.
Alkitab mencatat, diserukan bertobat, repent. Karena itu yang akan membawa kita mengalami kehadiran Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, ada satu ayat yang saya ingin untuk kita buka. Salah satu contoh Daud ketika dia bertobat, ditegur, dia bertobat. Apa yang dia katakan, saudara? Dalam 2 Samuel 12 ayat 13, dia bilang, lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Pengakuan itu yang membuka pintu yang luar biasa. Yang setuju boleh katakan amin. Berapa di antara saudara yang rindu mau bilang, Tuhan, aku mau ingin datang lagi kepada Tuhan. Letih, boleh angkat tangan. Anda dan saya pun, saya bilang, Tuhan, kalau masih banyak kurang, saya mau berubah. Saya mau berubah. Karena revival, kebangunan rohani, mujizat, kuasa tidak akan dicurahkan tanpa pertobatan. Setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Pengampunan dosa, lawatan Allah tidak akan terjadi dengan luar biasa. Sebab itu saudara, suatu waktu dalam Kejadian 28 ayat ke-16, ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Dia melihat surga, bumi, naik turun, saudara. Melihat ada pribadi yang luar biasa. Dia katakan Kejadian 28 ayat 16, ini satu kisah ketika Yakub mengalami perjumpaan pribadi. Dia bilang, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Bapak Ibu Saudara, jika Tuhan ada di tempat ini, jika Tuhan hadir dalam hidup kita, apa yang akan kita lakukan? Yang paling pertama pasti, ini kalau saya, kalau benar-benar tiba secara fisik Yesus ada, pasti saya langsung berlutut. Yang pertama apa biasanya? Tuhan ampuni, Tuhan kalau masih banyak salah. Ingat gak Bapak Ibu kalau di atas pesawat, kalau ke pesawat goyang, apa yang pertama kali kita doakan? Minta ampun, udah pasti. Itu cuma buat di atas pesawat doang. Saya percaya kalau Yesus hadir, kita gak lihat. Saudara akan datang bilang, Tuhan mungkin aku masih banyak salah. Padahal mungkin enggak Bapak Ibu. Tapi saudara akan datang dan mungkin dengan bersujud dengan air mata. Benar ya Bu ya? Karena Yesus hadir secara fisik. Masalahnya Yesus enggak kelihatan. Tapi kita percaya kalau Yesus hadir, Anda satu-satunya orang yang akan berlari, berlutut dan menyembah Dia. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Apa yang terjadi ketika Anda dan saya kemudian mengalami perjumpaan, menyadari Yesus hadir. Bapak Ibu Saudara, saya percaya sekali akan ada banyak hal yang luar biasa. Anda dan saya bukan hanya mengalami mujizatnya. Anda dan saya bukan hanya mengalami semua hal yang dahsyat, tapi Dia akan mencurahkan kuasanya yang luar biasa. Sehingga kita mampu bukan hanya bertobat hari ini, tapi selama-lamanya kita akan ada perubahan hidup, kesungguhan hati. Saudara, Alkitab mencatat dengan jelas dalam 2 Tawarik 16 ayat ke-9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Boleh katakan bersama dengan saya, bersungguh hati. Artinya bahwa Tuhan cari orang yang bukan biasa-biasa. Katakan biasa-biasa. Dia cari orang yang bersungguh hati. Kalau hari ini Anda menjadi Kristen biasa-biasa, mari kita berubah sama-sama hari ini. Setuju boleh katakan amin. Kalau Anda ogah-ogahan baca firman, ogah-ogahan berdoa, hanya sebatas ya udah sudah saat teduh sudah. Ada kuasa nggak? Ada hubungan nggak? No, hanya sebatas liturgi saja, sebatas kewajiban. Berbeda ketika engkau membangun suatu hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan dikatakan itu setiap hari Pak, setiap saat
engkau akan melihat surga terbuka buat setiap kita, keluarga kita. Mujizat Anda tidak cari, Dia kerjakan. Setuju boleh katakan amin. Berapa di antara saudara yang rindu, yang mau Dia cari orang yang bersungguh-sungguh? Setuju boleh katakan amin. Karena firman Allah berkata Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika engkau mengalami perubahan, pertobatan, engkau akan melihat jalan-jalan yang luar biasa. Karena ketika engkau berjalan, Yesus ada di depan saudara. Yesus, Dia yang membuka pintu, Pak. Dia yang menolong ketika engkau mengalami kesulitan. Setuju boleh katakan amin. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Ketika Yesus yang hadir dan Dia melihat, oh ini anakku, aku akan beri kekuatan, aku akan sertai. Bapak ibu, jangankan kita minta yang lain, kau akan melihat pertolongan Tuhan silih berganti. Karena Dia janji orang yang bersungguh-sungguh. Boleh katakan saya bersama dengan saya, bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh itu artinya lebih dari biasanya, Bu. Bersungguh-sungguh itu ada effort, ada tindakan ekstra, Bu. Bersungguh-sungguh itu artinya Bapak Ibu memberikan waktu khusus kepada Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Bapak Ibu memberikan tempat yang terutama. Engkau akan melihat kebangunan rohani terjadi secara luar biasa. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Berapa di antara saudara yang rindu boleh lambaikan tangan saudara. Alkitab mencatat Tuhan tidak pernah pilih orang. Tuhan tidak pernah mengkotak-kotakan orang. Alkitab mencatat tadi 2 Tawarik, Dia mencari bahkan satu orang saja yang mau berkata, aku mau berubah, aku mau bertobat. Suara di padang gurun, dalam kesulitan aku ingin dengar. Dan aku adalah orang yang kau cari. Kau akan melihat kuasa Allah ketika Tuhan hadir. Kebangunan rohani, mujizat tanpa kita minta pun terjadi dengan cara yang luar biasa. Karena Yesus kita luar biasa. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan. Saya undang kita bangkit berdiri. Saya undang tim praise and worship boleh bersama-sama. Bapak ibu saudara, berapa di antara saudara yang hari ini, jika ada suara yang berseru-seru di padang gurun, dan hari ini suara itu terdengar di antara kita dan memanggil Anda dan saya untuk come forward, untuk datang lebih dekat lagi kepada Tuhan, untuk mengikut Tuhan sungguh-sungguh, untuk bertobat, bukan hanya sebagai orang Kristen saja, tapi engkau mau berkata, Tuhan, aku tidak ingin main-main lagi dengan dosa. Ada di antara saudara ke gereja jalan, berdoa jalan, tapi dosa jalan terus. Ada di antara saudara Kristen, tapi tidak punya hubungan, tidak ada waktu yang kau berikan untuk Tuhan, untuk mengenal Dia. Hari ini kita sama-sama bertobat. Alkitab mencatat orang yang mengalami kehadiran Tuhan, Bapak Ibu, engkau akan melihat dari surga kuasanya yang dahsyat terjadi. Revive. Kebangunan rohani tidak aja membangkitkan Anda, tapi orang-orang di sekeliling Anda, pekerjaan Anda, keluarga Anda, apapun itu akan terjadi kebangunan rohani. Kapan? Ketika ada pertobatan, ketika ada perubahan hidup, ketika ada pribadi lepas pribadi yang menyadari Yesus hadir. Saya perlu datang kepada Tuhan. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik.